back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel aku, Sabira Dwi Fadila. Nah, hari ini kita mau tanya-tanya nih sama salah satu pendaki yang kemarin melakukan perjalanan, yaitu menaiki gunung yang paling fenomenal nih, yang paling banyak sering dijadikan salah satu referensi gunung yang pengen didaki oleh para pendaki di Indonesia dan juga mancanegara nih, yaitu adalah Gunung Rinjani. Nah, pasti teman-teman yang belum pernah naik Gunung Rinjani penasaran kan, seperti apa sih mulai dari proses persiapan kita untuk naik Rinjani, terus biayanya kira-kira berapa sih, sama jalur-jalur untuk naik Gunung Rinjani itu ada apa aja sih? Nah, daripada penasaran, yuk langsung kita tanya sama narasumber kita, Diska. Halo. Diska, apa kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Kalau sekarang kegiatannya apa nih? Berarti sekarang masih bekerja ya sebagai akunting ya? Ya, sebagai finance accounting masih. Nah, biasanya nih kalau misalnya akunting kan pasti berhadapan sama angka-angka gitu ya, dan pastinya jenuh gitu kan karena lihat komputer terus, lihat angka terus ya. Jadi mungkin bisa nih salah satu self healingnya yaitu dengan naik gunung nih. Boleh diceritain nih Diska, mulai dari Diska perjalanannya, dari mulai persiapannya, terus kira-kira biaya yang dibutuhkan tuh berapa sih, sama jalur-jalur yang biasa didaki nih oleh para pendaki yang pengen naik ke Gunung Rinjani. Coba diceritain Diska, mulai dari kira-kira apa aja sih yang harus kita siapkan gitu. Persiapan berarti bisa request libur tuh seminggu lah amannya. Yang kedua, syukur-syukur kalau semisal kamu punya waktu yang lebih, katakanlah 6 bulan atau 3 bulan sebelum kamu naik, kamu bisa olahraga dulu. Oke. Itu kan bukan gunung yang pendek ya, lumayan kan, 3.700 something kalau nggak salah. Nah, itu kan butuh tenaga kayak gitu kan. Gimana caranya maintain biar nggak kaget, badan tuh nggak kaget. Ada yang namanya kan trekking organizer ya, kayak open trip dan segala macamnya, itu kan banyak. Kamu juga bisa tanya ke pengelolanya, misalkan bagusnya tuh naik di bulan apa ya, atau di kapan ya, kayak gitu. Mereka juga bisa kasih insight gitu loh, maksudnya kayak, oh bagusnya tuh di bulan ini, di bulan ini, di bulan ini. Jadi kamu juga ada pandangan, oh oke deh, kayaknya aku di bulan ini nggak sibuk kok, masih bisa aku ambil cuti dan lain sebagainya. Kayak tadi kan Diska sempat bahas tentang trekking organizer ya. Nah, itu menurut Diska tuh penting nggak sih? Apalagi kan misalnya nih kayak aku yang nggak terbiasa naik gunung nih. Kan sementara kalau di Rinjani itu katanya sih dijuluki oleh peringkat bintang 5 dari segi pemandangannya, tapi juga dari tingkat kesulitannya juga bintang 5 kesulitannya gitu. Nah, untuk aku nih terutama dan juga teman-teman mungkin yang belum pernah naik gunung sebelumnya, itu perlu nggak sih yang namanya semacam tour guide ya, kalau kita misalnya kita jalan-jalan, atau semacam porter lah kalau istilahnya kalau kita naik gunung, itu perlu nggak sih? Menurutku itu tuh perlu aja, dan itu membantu banget sih. Secara jadwal kamu lebih tertata, tanggal juga biasanya udah ditentuin, jadi kamu tinggal jalan, booking juga menurutku lebih enak. Kamu nggak perlu mikirin masalah perizinan dan lain sebagainya. Paling tinggal bawa bekal, baju, misalkan kebutuhan pribadi lah istilahnya, sama mikirin soal akomodasi. Karena yang perlu dicatat adalah trekking organizer itu memang mereka tuh mencantumkan apa yang include, apa yang exclude gitu loh dalam paketnya mereka tuh. Cuman kadang yang harus digarisbawahi itu meeting point. Oh, tempat kumpulnya. Jadi kan di range tuh kalau untuk Rinjani mungkin di range 1,5 sampai 2 mungkin ya. Itu untuk yang ininya doang loh ya, maksudnya kayak waktu di atas doang. Nah, tapi kan itu di luar akomodasi nih, ada yang misalkan harganya kamu dapat murah tapi meeting point-nya harus di Lombok, kan berarti kamu harus mikirin juga akomodasi nih, ya kan, dari tempat kamu sampai ke Lombok, either itu di pelabuhan atau di airport kayak gitu. Baru mereka nanti jemput. Atau ada juga yang harganya ini lumayan mahal, cuman meeting point-nya misalkan di Jakarta, ya kan. Bayar, terima beres, siapin fisik, udah jalan. Oh iya, tadi kan ngomong-ngomong soal porter nih, waktu Diska naik ke Gunung Rinjani itu pakai porter nggak sih? Porter ya? Enggak, aku nggak pakai porter, aku nggak pakai trekking organizer sama sekali. Dan kan belum pernah nih ke Rinjani sebelumnya ya. Terus kenapa kok memutuskan untuk tidak menggunakan porter? Padahal kan ya jalurnya cukup curam, terus juga belum ada pengalaman sama sekali ke Lombok. Nah, itu kenapa kok nggak pakai porter? Iya, pakai porter? Itu sebenarnya pertanyaan yang wajar ya. Karena yang pertama aku nggak
nggak nemu open trip yang ada nih di tanggal-tanggal aku mau mati gitu loh. Artinya searching sendiri ya, Searching sendiri, persiapannya. Kalau misalnya pakai porter kan jauh lebih mudah ya, jadi kayak kita tinggal istilahnya bawa diri aja gitu, karena semuanya sudah disiapkan. Tapi kalau misalnya kita tanpa menggunakan porter itu kita harus searching sendiri. Jadi Diska memutuskan untuk tidak menggunakan porter waktu itu ya. Cuman karena aku mau nyantai, kayak aku mau istirahat dulu, nanti setelah sampai Lombok aku mau jalan-jalan dulu kemana kalau udah sampai Lombok kayak gitu. Makanya itu juga jadi pertimbangan, kalian mau tetap terjadwal atau kalian mau nyantai. Kalau misalkan mau nyantai ya, aku prefer sendiri sih, karena harusnya jatuhnya nggak jauh beda sih. Oke, jadi supaya punya me time lah istilahnya, jadi nggak harus teratur sama dari jadwal disiapkan TO-nya ya gitu. Oke. Aku minum ya. Oke, silakan loh. Oke, jadi mungkin tadi Diska cerita ya kalau misalnya tidak menggunakan tracking organizer atau porter istilahnya gitu ya. Nah, terus kalau di sini yang teman-teman yang punya rezeki lebih enak tuh bisa pakai porter, tapi untuk yang budgetnya misalnya minim gitu, nah itu apa aja sih yang harus di-list supaya ketika nanti sudah di Rinjani itu udah siap banget gitu. Satu porter satu hari itu 250.000. Tuh. Sementara kita mendaki itu 3 hari 2 malam. Berarti at least kamu harus sewa tuh 3 hari. Itu baru satu porter. Dan notabene satu porter itu bisa cover 1-3 orang. Segituan lah, nggak bisa lebih. Karena balik lagi porter itu yang bawa barang kalian. Jadi kalau misalkan kalian punya barang yang harus di setup dulu nih di atas, misalkan kayak carrier gitu ya, tas carrier. Carrier it's okay kalau kamu mau bawa sendiri. Cuman kan kadang jadi porter itu akan naik lebih dulu daripada kalian. Karena dia harus siapin kalian makan, dia harus siapin kalian tenda, dia harus siapin kalian spot. Jadi yang mereka biasanya bawa itu bahan makanan, either itu dari kalian atau porternya itu sendiri, tenda, sama barang-barang yang dirasa berat kayak misalkan perlengkapan makan dan lain sebagainya. Itu mereka yang akan bawa. Jadi ketika kita menggunakan porter, otomatis kita sudah dicarikan spot, kita udah disiapkan untuk makanannya. Jadi kita tinggal makan aja gitu ya. Dan untuk tendanya juga udah disiapkan. Oke. Nah kalau misalnya Rinjani ini kan katanya udah tingkat kesulitannya tinggi, waktu tempuh naiknya juga 3 hari 2 malam. Nah itu ada nggak sih alat khusus yang mungkin saat Diska naik itu, oh ya harusnya aku bawa ini tapi lupa, atau misalnya oh ya harusnya memang ini perlu banget nih kalau kita mau naik Rinjani, itu ada nggak sih peralatannya? Ada satu alat gitu. Apa itu? Ada satu alat, trekking pole namanya. Oh, trekking pole. Nah itu fungsinya buat apa tuh? Ya fungsinya cuma buat ini aja sih, maksudnya ngebuat pijakan aja sih buat kalian, kan bisa ditancepin gitu kan di tanah. Oh, bisa buat jadi semacam tongkat kayak gitu. Namanya trekking pole. Okay, itu menurutku di Rinjani atau medan-medan yang berpasir dan licin berguna banget gitu. Jadi membantu banget lah ibaratnya. Dengan 100.000 tuh udah dapet. Maksudnya at least buat Rinjani menurutku dengan harga 100.000 kalian udah dapet trekking pole tuh udah ya fine ada sih, nggak ada masalah gitu sih. Jadi worth it lah ya untuk dibeli. Worth it. Dan pastinya bakal berguna dan bisa dipakai terus nih, apalagi kalau teman-teman suka nih naik gunung. Dan sekarang kayaknya naik gunung lagi hype lagi ya nih, banyak banget nih kita lihat juga, mungkin kalau teman-teman sering buka Instagram itu banyak banget artis-artis bahkan influencer juga yang healingnya tuh naik gunung gitu. Jadi pas banget nih untuk bisa juga kalian coba untuk teman-teman melepaskan rasa stres dari kerjaan atau mungkin dari kuliah, dari sekolah, itu naik gunung bisa jadi salah satu pilihan gitu. Nah terus kira-kira untuk rincian biayanya nih, waktu Diska naik gunung itu kira-kira habisnya berapa sih? Yang nggak harus detail sih, kira-kira kasarannya aja nih untuk kita bisa spend budget nih ketika kita mau naik gunung itu, terutama Rinjani ya, itu Diska habis berapa tuh? Karena kan kita posisinya saat ini di Jogja ya teman-teman, kita ambilnya untuk harga dari Jogja ke Rinjaninya. Rinjani ya. Kalau dari aku dulu, aku naik dari Jogja sampai Lombok itu aku pakai yang sekali jalan, itu pakai bus dengan budget 580.000. Itu sampai dari Jogja sampai Lembar. Nanti dari Lembar kalian akan dijemput minibusnya mereka itu ke Mataram kayak gitu. Jadi dari Jogja sampai Mataram itu 580.000 dengan di cover 2 kali makan. Oh itu udah
udah termasuk makan Udah juga. termasuk makan. Wah. Jadi dari Jogja ke Mataram itu 580.000. Betul. Terus habis itu apa lagi? Habis itu karena aku di sana itu sampainya malam, makanya aku putusin untuk nginep 1 hari di hotel daerah Mataram gitu loh. Itu hotelnya sekitar kira-kira berapa? hotelnya itu aku dapat harga 30.000 doang. Wow. Menurutku di sana banyak kok hotel-hotel yang murah. Nggak harus bagus loh ya, yang penting bisa Yang buat penting kalian nyaman gitu ya. tidur kayak gitu loh. Berarti anggap aja tadi 580 tambah 100.000 jadi 680.000. Terus habis itu kalian harus cari angkutan dari Mataram sampai ke base camp Sembalun. Nah itu jadi posisi kalian dijemput dan ganti bus dari Lembar ke Mataram itu kalian akan di drop di terminal Mataram sama si PO-nya, si PO busnya. Nah kebetulan aku cari hotelnya kan ya nggak terlalu jauh dari terminal kan. Jadi paginya itu aku ke terminal, walaupun memang tanya-tanya memang ada bus, ada banyak sih opsinya, ada bus, ada angkot, ada Damri kayak gitu dan harganya pun bervariasi. Seingatku itu Damri itu cuma 35.000. Itu udah sampai base camp Sembalun, cuman ada jam-jamnya gitu loh. Jadi nggak bisa sesuka kita nggak gitu. bisa sesuka kita. Nah tapi sayangnya aku nggak pakai akomodasi itu semua. Aku nyarter truk. Oh malah jadi Aku nyarter truk, ya? nyarter truk sayur karena di sana kan dekat pasar. Aku bilang, Pak arah kemana? Bawa sayur kan. Terus dia bilang saya arah Sembalun mas kayak gitu. Makanya bisa nggak sekalian nebeng kayak gitu kan. Akhirnya aku cuman habis 100.000 itu untuk 2 orang sampai Sembalun, sampai base camp Sembalun, bener-bener base camp Sembalun. Berarti anggap aja 50 ya untuk 1 orang Untuk ya? 1 orang tuh 50.000. Berarti tadi kan 680 tambah 50 tuh berapa? Jadi 730. Oke. Itu udah sampai base camp Sembalun. Kenapa sih aku harus ke base camp Sembalun? Nah, aku karena naik lewat Sembalun. Jadi si Rinjani itu punya 6 jalur pendakian. Yang pertama tuh Sembalun, Senaru, terus habis itu Timbalu, Air Berik, Teteh Batu sama Torean. Nah, kenapa Diska memilih lewat Sembalun? Karena Apa Sembalun lebih itu mudah, atau karena pemandangannya bagus atau gimana? jadi kenapa milih Sembalun? Balik lagi karena dia aplikasi Erinjani menyebutkan bahwa Sembalun itu jalur paling enak buat kalian nanjak. Jalurnya yang nggak terlalu terjal, masih relatif landai, pemandangannya yang bagus, jarak tempuh juga yang masih bisa dikira-kira banget. Itu jadi jalur favorit. Jadi kenapa aku milih ke Sembalun. Cuman biasanya kalau wisatawan asing itu mereka milihnya lewat Senaru. Karena dari Senaru itu kalian bisa dapat semuanya. Oke, tadi kan Diska sempat bahas tuh kalau misalnya kita naik dari Sembalun ada yang namanya aplikasi Erinjani. Berarti itu bisa aku pakai misalnya nih aku mau naik gunung tanggal 1 Juni, aku download aplikasi Erinjani, terus aku masukin tanggalnya gitu ya. Isi informasi lah kalian lu mau naik tanggal berapa. Oke. Isi data diri gitu ya. Isi untuk kita naiknya dari mana, turunnya lewat mana gitu. Misalnya aku naiknya lewat Sembalun, turunnya lewat misalnya apa tadi Senaru. Nah itu berarti kita nggak boleh merubah ya dari kesepakatan kita saat ngisi. Boleh. Oh boleh. Boleh. Karena balik lagi ke fisik kalian dan lain sebagainya. Jadi bisa rubah. Pokoknya kayaknya bisa rubah sebelum kalian selesai daki itu masih bisa rubah gitu loh. Dan harus konfirmasi ke petugasnya harus ya? konfirmasi ke petugasnya atau ranger yang ada di sana. Oke, jadi tadi dari ceritanya Diska nih, dengan adanya aplikasi Erinjani itu sangat memudahkan ya, baik itu memudahkan petugasnya maupun memudahkan kita nih. Kita jadi tahu kira-kira di hari kita naik gunung itu ada berapa orang yang barengan sama kita dan lewat jalur apa aja, terus juga memudahkan petugas nih untuk mantau. Jadi misalnya aku naik dari jalur Sembalun nih, udah naik belum nih si Sabira nih, terus udah turun belum lewat jalur yang dipilih gitu ya. Jadi selain memudahkan kita, juga memudahkan petugasnya ya untuk mengecek keberadaan kita ya, Diska ya. Jadi itu antisipasinya mereka aja sih. Misalkan somehow di form booking kalian nih, kalian nyatetnya 3 hari 2 malam, misalkan kan naik via Sembalun, turun via Senaru. Nah di hari ketiga nih, waktu petugas di base campnya Senaru ngecek kok ini belum turun ya, nah itu bisa hubungin tim SAR, ini orang kenapa, misalkan ada apa sih kok belum balik lagi ke base camp Senaru, harusnya kan dia turun nih hari ini gitu. Nah contohnya antisipasinya untuk itu, kalian tuh bawa botol plastik tuh berapa, terus packaging yang plastik tuh apa aja, misalkan kayak mie instan. Buat apa tuh kita harus kayak nyatet-nyatet apa aja yang kita bawa?
karena memang ada peraturan kayak misalkan nggak boleh bawa tisu basah kayak gitu. Itu juga di preventif, disortir lah nanti waktu kalian mau daki itu dicek satu-satu. Takutnya kalian bawa banyak tapi kalian nggak bawa turun sampahnya kayak gitu loh. Gitu. Jadi di bawah tuh juga ada pengecekan lagi sebenarnya. Waktu naik kalian dicek, waktu turun juga kalian dicek. Jadi antisipasi lah ya ibaratnya supaya kita nggak nyampah di gunung tuh teman-teman. Jadi hati-hati ya buat teman-teman yang suka buang sampah sembarangan, nggak boleh ya. Jadi karena kalian akan dicek nih dari naiknya kalian tuh bawa botol minum berapa, botol plastik berapa, bawa sampah-sampah plastik berapa, dan turunnya juga harus sesuai jumlahnya tuh. Wah, tinggi banget ya ternyata aplikasi Erinjani ini ya. Sampai base camp Sembalun kalian harus report misalkan oke deh kalian punya jadwal untuk naik hari ini, habis itu ada pengecekan lagi yang tadi seperti ku bilang tadi, pengecekan tas isinya apa aja dan segala macam. Dan mereka juga ada satu lagi semacam screening atau medical check up lah. Jadi di sana tuh ada kayak klinik, kalian bisa cek dulu apakah kondisi kalian waktu itu tuh memungkinkan enggak gitu loh buat untuk naik gitu. Jadi sebisa mungkin sebelum kalian naik Rinjani itu olahraga, persiapin fisik biar nggak mengganggu lah nanti di atas dan nggak ada kendala apa-apa gitu. Oke, berarti selain kita menyiapkan kayak peralatan, terus kita makanan, kita yang paling penting adalah persiapan fisik ya. Karena percuma kita udah capek-capek bawa barang banyak, udah siapin budget sekian, tapi kalau kita nggak sehat sama aja kita juga nggak boleh naik ya Rizka ya. Oke, itu yang paling penting ya teman-teman, harus persiapan fisik karena bakal ada screening tes kesehatan ketika kita akan naik ke Rinjani. Habis itu ya udah semuanya selesai ya, kalian tinggal ikutin aja jalannya. Di situ juga udah ada peta di base camp itu. Cuman ada petanya ya. Cuman harusnya kelihatan sih, maksudnya jalurnya Rinjani itu nggak yang ketutup banget gitu loh. Di bawah tuh kalian pasti akan ditawari yang namanya tuh ojek gunung. Ojek gunung. Ojek gunung. Itu gimana jadi, tuh ojek gunung? Ojek gunung itu setauku ya, awan nggak pakai juga. Bulan aku nggak pakai porter, aku nggak pakai ojek. Ojek itu berarti ojek gunung itu bukan porter ya? Bukan, beda lagi. Beda lagi. Ojek gunung tuh ya kalian dari base camp sampai seingatku itu ke pos 2 deh. Ke pos 2 itu kurang lebih biayanya itu 170.000 lah kalian bisa nego. Kalau misalnya nih kita sebagai yang nggak pernah naik gunung ya, yang jarang naik gunung ya, ngertinya ojek itu adalah motor dan nggak mungkin dong di gunung ada motor. Ada motor banyak. Di Rinjani tuh kalau nggak salah tuh ada 5 pos. Nah, Pelawangannya pos terakhir. Kalau diestimasi ya mungkin dari base camp sampai Pelawangan tuh butuh sekitar 8 jaman lah. Kalau kalian tembus terus ya dari base camp sampai Pelawangan. Terus habis itu notabene orang-orang juga ngecampnya langsung di Pelawangan. Jadi mereka naik nih pagi, sore itu udah sampai Pelawangan, diriin tenda, istirahat sama persiapan buat summit karena dari Pelawangan ke summit itu masih butuh waktu sekitar 4-5 jam. Itu kalian masih ada waktu buat prepare. Hari kedua tuh berarti prepare makan kalian, makan pagi, makan besar, sama habis itu jalan buat turun ke Danau Segara Anak. Jadi hari kedua itu kalian di Danau Segara Anak untuk ngecampnya, karena dari Pelawangan sampai ke Segara Anak itu butuh waktu sekitar 6 jam, 5-6 jam lah kayak gitu. Jadi sebelum kita turun nih kira-kira spot-spot yang wajib banget nih kira-kira kita lewatin tuh apa aja selama Diska naik di Rinjani itu? Spot wajib yang jelas ya Pelawangan Sembalun, karena kalian bisa enjoy apa ya view lah. Kalau misalkan malam juga kayaknya masih dapat view. Kalau pagi juga view-nya bagus, siang juga view-nya bagus karena view-nya Pelawangan itu bawahnya tuh langsung danau gitu loh. Jadi kalian tuh bisa lihat Danau Segara Anak. Kalian bisa lihat Danau Segara Anak tuh dari atas kayak gitu. Wow, itu katanya emang jadi spot favorit ya Danau Segara Anak. Habis itu puncak. Tapi yang perlu diingat ya itu tadi, at least kalian bawa trekking pole karena dari Pelawangan sampai sebelum puncak tuh ada yang namanya tuh letter E. Jadi dia kayak jalur dan dia ngebentuk letter huruf E gitu loh. Nah, itu biasanya yang paling terjal tuh di situ. Jadi trekking pole kalian tuh pakai di situ. Oke, jadi itulah teman-teman gunanya trekking pole untuk menjaga ya supaya kita nggak masuk ke dalam jurang karena kan memang medannya sempit dan banyak batu-batunya ya. Oke. Pelawangan udah, puncak udah. Di situ kalian turun ke Danau Segara Anak. Segara Anak itu juga wajib banget. Kalian nggak akan afdol kalau misalkan naik Rinjani nggak mampir ke Danau Segara Anak.
kayak gitu. Balik lagi ke jalur kalian turun tuh lewat mana. Kalau lewat Senaru ya mungkin kalian nggak akan bisa ngecamp di Danau Segarana, cuma bisa mampir doang. Habis itu kalian nggak akan ngecampnya di Pelawangan Senaru. Oke, jadi waktu di Skanai kan lewat jalur Sembalun, terus turunnya lewat Torean. Oke. Jadi kalau misalnya kalian pakai jalur yang sama kayak di Ska, kalian punya kesempatan untuk menginap di Segara Anak ya. Oke. Dan itu view-nya keren banget. Wow. Ya. Sebisa mungkin. Jadi penasaran. Inilah, misalnya ngecamp lah. Masih ini kok, masih bisa kok kalian terabas dari Segara Anak sampai base camp Torean tuh dalam waktu sehari itu masih bisa. Apa aja bisa, masa kalian enggak? Sepanjang dari Danau Segara Anak sampai nanti di batas vegetasi si Torean itu semuanya spot wajib. Wow. Karena menurutku kalian nggak akan nemu jalur kayak gitu di gunung yang lain gitu. Oke. Jadi jalur yang Diska pilih dari Sembalun Torean tuh merupakan salah satu jalur yang recommended ya istilahnya ya untuk kebanyakan pendaki sih pakai itu. Naik lewat Sembalun, turunnya lewat Torean. Itu kan tadi ada 6 jalur ya kalau nggak salah ya, benar ya 6 jalur. Nah itu apakah semuanya menuju ke puncak Diska atau enggak semua? Enggak semua. Oh enggak semua. Apa aja yang bisa sampai ke puncak? Jalur apa aja? Kalau misalkan yang bisa ke puncak sih menurutku ya cuman Torean, Senaru sama Sembalun. Jadi Torean, Senaru, sama Sembalun. Jadi teman-teman kalau misalnya naik gunung itu kayaknya nggak afdol ya kalau nggak sampai puncak ya. Jadi kalau misalnya kalian mau sampai puncak, pastikan kalian naiknya itu lewat Torean, Senaru, atau Sembalun. Ya, karena dari 6 itu yang jelas 6-6-nya itu finishnya di Segara Anak. Jadi kalau dari 6 jalur itu kalian bisa ke Segara Anak doang. Pasti, cuman gitu ya? Belum tentu kalian bisa ke puncak. Kayak gitu. Ilmu baru nih. Jadi teman-teman sebelum naik, sebelum memutuskan lewat jalur mana, harus tahu nih jalur yang aku pilih sampai puncak nggak ya? Prioritas kalian tuh apa gitu. Kalau misalkan prioritas kalian puncak ya pilihlah jalur yang sampai ke puncak. Kalau misalkan prioritas kalian kayak misalkan aku cuma mau ke danaunya aja kok, ya udah yang penting sampai danau mas. Semua jalur kayaknya bisa. Turun ini kan masalah biaya lagi kan aku belum sama sekali ngeluarin biaya lagi kan. Jadi selama di gunung karena tidak pakai ojek, tidak pakai porter, Rp0. Rp0. Nah turun itu karena aku turun tuh udah malam dan aku nggak tahu ada atau enggak. Maksudnya sampai base camp tuh kan udah maghrib, udah mau malam. Aku tuh nggak tahu masih ada atau enggak akomodasi yang jalan ke Mataram. Makanya aku mutusin untuk stay dulu di salah satu homestay di base camp. Itu juga aku dapatnya murah kok, cuma 100.000. Berarti tadi kan 730 ya tadi, terus sama 100.000. Itu untuk 2 orang ya. Maksudnya untuk satu kamar kan, satu kamar lebih 3 orang kan. Jadi 830 ya. 830. Terus setelah gitu habis nginap besok harinya lanjut lagi. Yang susah kalau misalkan kalian itu sendiri nggak open trip itu adalah nyari akomodasi dari base camp sampai ke jalur utama. Jalan yang aku pilih ya udah aku sewa aja. Aku tawarin nih 50.000 untuk sekali jalan dari base camp sampai ke jalan utama. Itu aku ke Mataram naik angkot. Itu sekitar waktu 2-3 jam kalau nggak salah. Itu berapa bayarnya naik angkot? Itu 50.000 satu orang. Berarti 830 ditambah 50.000. Jadi 880.000. Iya, itu untuk sampai jalan utama. Jalan utama ke Mataram kan aku naik angkot 50.000 lagi. Oh, jadi tambah lagi 50.000 lagi. Kalau Mataram. Jadi berapa tadi? Jadi 930.000. Terus ya, ke Pelabuhan Lembar lagi. Balik lagi ke Lembar. Kalau pakai ojek, pakai Gojek gitu loh. Kalian bisa cek lah paling harganya berapa. Kalau kalian misalkan mau tembak 50.000 lagi juga nggak apa-apa. Berarti tadi berapa? 930 tambah 50. Jadi 980.000. Akhirnya aku naik kapal feri dari Lembar ke Padang Bay. Itu bayarnya sekitar 60.000. Jadi kalau misalkan kamu tambahin jadi 1.040.000. Di kapal itu sebenarnya di deck itu aku nyari supir bis kayak gitu. Masih bisa muat orang nggak kayak gitu. Aku terus nego harga orang 150.000. Seorang 150.000. 2 orang 300.000. Itu jadi sekitar 190 lah. Akhirnya aku sampai ke Gilimanuk. Nyebrang kan ke Pelabuhan Ketapang itu aku 10.000. 1.200.000. 1.200.000. Pas kan. Terus habis itu aku nyewa lagi homestay 1 hari seharga 70.000 mungkin. Jadi 1.270.000. Dan akhirnya aku paginya balik ke Jogja itu naik kereta. Berapa kereta tuh? pagi 88.000. Berapa tuh? 1.270.000 ditambah 1.357. 1.357.000. Sekitar itulah. Jadi tadi totalnya sampai saat ini 1.350.000 itu udah kembali ke Jogja. Cuman belum include sama
tiket kalian booking di Air Rinjani itu loh. Itu kan kalian juga bayar, nggak cuma ngisi doang, cuma bayar juga. Itu belum termasuk dengan ketika kita booking untuk kita naik gunung dengan menggunakan aplikasi Air Rinjani. Itu berapa tuh? Kenanya? Itu 30.000 apa kalau nggak salah. Berarti itu termasuk apa? Udah include semua? Include semua. Semua. Jadi kalian tinggal nunjukin itu, terus habis itu nunjukin barang, boleh. Yang di luar dari form booking itu sama bayar di aplikasi Air Rinjani cuman medical check up 50 lah kan. Anggap aja 50 ya. 50. Oke, berarti ditambah lagi sama tes screeningnya waktu kita mau naik gunung itu sekitar 50.000. Jadi totalnya kira-kira sekian. Oke, terakhir nih sebelum kita tutup ya, last but not least ya, kita mau tanya apa sih yang harus membuat teman-teman nih, terutama yang belum pernah naik gunung atau yang udah naik gunung tapi belum pernah ke Rinjani, itu harus datang ke Rinjani. Kira-kira apa sih? View. First view ya. Rinjani itu paket lengkap buat pendaki. Kamu capeknya dapat, kamu view-nya dapat, kamu pokoknya apa yang kalian cari di gunung-gunung Indonesia yang selama ini kalian daki itu semuanya ada di Rinjani. Udah itu tok kuncinya. Oke teman-teman, jadi kalau misalnya kalian punya rencana nih untuk naik gunung, nggak ada salahnya loh kalian pilih Gunung Rinjani sebagai salah satu pilihan destinasi wisata teman-teman semua. Oke teman-teman, terima kasih ya karena sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, subscribe, dan juga share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.